Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan aku kembali. Kita hari ini ya akan bahas soal penipuan-penipuan sebelumnya, yaitu CLTD dan scammer law. Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video aku ya. Jangan lupa di share juga ke teman kalian ya, biar teman kalian gak gampang bodoh-bodohan. Nah guys, karena banyak banget penipuan yang merajalela akhir-akhir ini, mungkin karena ya banyaknya pengangguran, kemudian juga memang ada beberapa oknum gitu yang kurang baik gitu ya. Jadi kejahatan itu nggak bisa dihindarin ya, kalau memang udah takdirnya, udah jalannya memang seperti itu. Nah teman-teman, kita akan bahas soal penipuan scammer love dulu ya. Setelah scammer love itu kita akan bahas LTD gitu ya. Aku akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Jadi teman-teman, kita akan bahas soal uh, scammer love dulu ya. Nah ini aku baca-baca komen di YouTube dulu ya, jadi kita bahas dulu. Temanku juga kena scammer mbak, ngakunya orang Ukraina mau datang ke Indonesia. Untungnya temanku nyari tahu, terus pas dicek di website Emirates Airlines gak ada dong penerbangan ke Balikpapan. Nah itu kalau misalkan ada orang nih, kalau misalkan ada orang dari entah itu dari Australia, entah itu dari kayak daerah-daerah di luar negara kita, kalian cek dulu tuh jadwal penerbangannya itu apakah ada gitu yang datang ke Indonesia. Tapi kalau memang misalkan tidak ada ya kalian bisa lah untuk lebih berhati-hati. Kalau bisa sih langsung diblok aja gitu ya, berarti ya memang niatnya itu menipu dan itu ya. Ada lagi, for ladies, kalau dapat kenalan dari sosmed sebaiknya harus lebih selektif, jangan cepat main hati. Kalau ujung-ujungnya minta duit, fix mereka scammer. Ya benar. Scammer itu akan melakukan segala hal yang menurut mereka akan menjadi untung gitu buat mereka. Nanti mereka bisa pura-pura dia lagi sakit, bisa pura-puranya berdrama keluarganya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit. Nanti mereka pinjam uang ke kamu, pinjam uang dadakan itu, tapi secara rutin. Nah secara rutin itu kayak gimana ya, kayak ada aja gitu ya, ada aja cara dia gitu untuk minjem uang ke kamu. Tapi biasanya bahasanya minjem ya, ucuk-ucuk minta dibalikin sama kalian tuh mereka pasti banyak alasan. Nah bukannya dibalikin tapi malah minta lagi, biasanya seperti itu. Banyak yang mengaku sebagai pilot dan berbasis di London. Jangan percaya semua rayuan akan berakhir dengan permintaan uang. Nah jadi kemarin itu aku tuh punya temen itu sekarang dia ada di luar daerah Jawa. Sebelumnya dia ada di Jakarta. Jadi mbak ini tuh si laki-laki ini sebenarnya itu salah satu pekerja BUMN yang aslinya itu, yang realnya BUMN di perusahaan besar itu PLN teman-teman. Mungkin ini atasannya ya yang dijadikan foto ini. Nah aku itu ngedengerin ceritanya mbak ini sampai selesai, dan aku nyari poin-poin yang bisa aku jelaskan. Jadi yang dipakai oleh scammer love ini, si laki-laki ini itu adalah foto orang yang ada di Indonesia, tapi dia berada di daerah Nigeria. Nah kata mbak ini dia kalau misalkan aku salah bahasa Inggris tuh dia kayak ketawa-ketawa gitu mbak. Ya iya kayak gitu, cuman logatnya orang London sama orang Nigeria itu beda banget guys, beda gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian nonton film atau kayak nonton apa gitu ya antara Nigeria sama bahasa Inggris
London atau bahasa Inggrisnya lainnya itu pasti berbeda, dan perbedaannya itu cukup bener-bener ini ya, cukup bisa dibedakan lah ya. Nah itu, nah karena dia pakai, anehnya tuh dia pakai nomor Indonesia. Nah nggak tahu dapat nomornya dari mana gitu, apakah dia beli gitu ya, apakah di sana juga kayak ada nomor perdagangan gitu ya, yang kayak ilegal gitu ya, perdagangan nomor Indonesia yang ilegal gitu kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi dia memang keberadaannya memang di daerah Nigeria atau di negara Nigeria. Nah itu teman-teman, jadi hati-hati. Kayak aku kemarin tuh nelpon orang, katanya dia dapat giveaway ya, hadiah gitu, nanti dikirim ke Indonesia. Nah pas aku WA itu nomornya masih nyambung, cuman dia memang keberadaannya atau lokasi nomor HP-nya itu ada di letaknya Nigeria teman-teman. Sebenarnya orang Nigeria itu nggak semuanya tuh jahat, tapi oknum-oknum tertentu lah yang memanfaatkan sesuatu untuk dapetin peluang atau uang gitu. Nah itu ya, jadi kalau misalkan nanti ada tawaran-tawaran giveaway atau misalkan dapat kenalan yang lain, jangan pakai hati dulu ya, apalagi kalau ngaku-ngakunya dari luar negeri. Dan ini ada lagi, aku baru kena 7 juta karena aku nyimpen gak banyak di ATM, tapi aku banyak yang follow di FB. Gak ada hal-hal mencurigakan. Apa jangan-jangan aku orang, apa jangan-jangan akun orang yang sudah meninggal dipakai dan gak mau PC, entah itu atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan tuh hacker ya, ada yang hacker, ada yang memang itu akunnya akun bodoh, akun palsu, ada yang memang pakai foto orang. Jadi pas di telepon pun mereka kayak rasa-rasa nggak pede gitu. Yang namanya memanfaatkan situasi, yang namanya mau menipu itu kalau misalkan di PC tuh agak-agak sulit teman-teman ya. Walaupun mereka bisa di PC atau video call, itu mungkin nanti pakainya fotonya foto orang gitu, atau videonya video orang yang mereka duplikat gitu ya. Suaranya itu suara mereka, cuman ucapannya itu nggak sesuai gitu ya, kayak yang ngomongnya apa ngucapinnya apa gitu. Dan sama mbak, aku rugi karena scammer ini hampir 50 juta, dan yang nipu teman aku sendiri. Parah kan, ini lagi proses ke polisi. Iya bener teman-teman, kalau misalkan sebenarnya uang itu tajam loh, tajam banget, karena semua orang itu pasti butuh uang. Jadi kalau misalkan kalian mau minjemin ke temen itu ya, kalau bisa usahakan ngasih seikhlasnya. Kalau minjemin mungkin ya mending dikatain pelit daripada kita berantem cuma gara-gara uang gitu, karena itu juga nggak enak teman-teman. Mending ya gak apa-apa deh lu ngatain gue pelit, daripada ntar lu gak bisa bayar hutang ke gue bisa nolong lu seadanya aja. Nah itu sekarang yang aku lakuin kayak gitu, karena aku udah gak percaya sama orang guys, intinya itu. Mbak mau tanya, kalau penipuan tahu nomor HP kita sama bukti pengiriman Brimo, apa HP kita bisa bobol dan akun Brimonya? Ada dua hal ya, bisa sama nggak bisa. Kalau misalkan dia tahu nomor ke Brimonya, nomor misalkan nomor yang WA kamu tuh ya, WA kamu itu nomornya masuk ke Brimo, mungkin nanti dia akan coba-coba untuk masuk dan minta OTP-nya, itu mungkin ya kemungkinan. Terus kamu kasih, bisa tuh dia masuk. Tapi kalau misalkan cuman kayak tahu nomor HP sama bukti pengiriman sih, itu kayaknya kurang itu ya, kurang gimana ya. Jadi kalau misalkan bukti kayak gitu tuh kayak masih aman lah ya dibilangnya. Nah itu teman-teman, kalian harus hati-hati ya kalau misalkan ada kayak yang
ngajak kalian kenalan di Instagram, lihat-lihat dulu lah. Apalagi kita kan kenalnya tuh nggak lama, terus dia minjem uang segala, banyak kebutuhan ya. Kalau misalkan di realnya aja gitu ya, kita semua butuh uang, kita semua butuh makan. Pasti kalau misalkan uang itu sifatnya panas, dan kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan uang itu karakter orang tuh bisa kebaca ya. Jadi kalian harus ingat, karakter orang itu bisa kebaca dari uang. Makanya aku bilang kalau misalkan kalian ada yang minjemin uang, maksudnya ada yang minjem uang ke kalian, lebih baik kalian bantu seikhlasnya. Kalau untuk ngasih pinjem uang, nanti kalau misalkan kalian lihat mereka jalan-jalan, lihat mereka beli HP, beli yang lain-lain, terus misalkan posting di WA, kalian lihat kan kurang enak juga ya. Masa beli barang itu bisa, baru tangga kalian nggak bisa. Nah itu teman-teman, apalagi scammer love yang kalian nggak tahu orangnya ini kayak apa, bentukannya kayak apa, ngomong cuma di telepon doang, pakai pokoknya pakai mode bahasa Inggris kayak gitu kan. Semua bisa bahasa Inggris, semua bisa, cuman untuk lebih berhati-hati lagi lah ya. Kalau berteman ya silahkan, cuman kalau untuk yang ngasih uang, jangan keterlaluan lah, baiknya lah seadanya temen, kayak yang gimana ya, kayak temen ke temen aja gitu ya. Kalau memang kalian kenalnya udah cukup lama, udah tahu rumahnya, udah tahu letak jalannya nih, area dia gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi kan gampang tuh ya. Tapi kalau misalkan scammer kan kalian harus ke kepolisian dulu, belum lagi ngurus surat keterangan ini itu, nanti diinterogasi, dilempar sana sini. Karena aku juga udah pernah ngerasain guys. Nah itu teman-teman cerita soal scammer love. Jadi hati-hati untuk kalian, karena si scammer love ini benar-benar kayak yang udah ngeresahkan banget ya, meresahkan gitu ya. Sampai ada yang jual mobil, jual rumah, jual aset-asetnya itu habis semuanya. Dan itu adalah ibu-ibu dari 3 orang anak. Nah ada juga nih yang selingkuh sama scammer love. Jadi dia itu kayak yang diperas lah banyak-banyak itu uangnya dari hasil dia kerja. Nanti uangnya diminta lah sama si scammer ini, karena mungkin takut dikasih tahu ya ke suaminya ya, sama anaknya. Jadi dia kasihlah, diturutilah. Nah itu teman-teman, jangan pernah takut sama orang yang berusaha ngancam kalian. Udah itu ya. Nah next kita akan bahas soal CLTD. Nah teman-teman, kita bahas soal CLTD. Nah CLTD ini kan CLTD ya, kayak sebuah induk gitu ya, induk marketplace gitu ya, salah satu yang paling besar di Indonesia, kayak Shopee, kayak Garena. Nah itu, dan mereka pun udah lumayan sangat terkenal gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan seperti itu rawan banget ya buat jadiin peluang penipuan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah dan banyak banget orang yang nanya, "Kak, bisa nggak uangnya balik?" Teman-teman, dari awal aku bilang uangnya nggak akan pernah bisa balik. Karena apa? Karena yang ada di withdraw kalian itu adalah hanya sebuah tulisan dan gambaran. Karena aslinya uang kalian tidak ada di situ, alias tidak, memang nggak ada gitu. Jadi kalau yang ada itu adanya di penampungan yang si penipuan ini, dan itu penampungan dari dananya itu tidak terbaca. Dan yang pintarnya dari mereka itu memang itu tuh, penampungan dananya itu tidak terbaca. Apalagi nama-nama mereka tuh nama-nama yang bener-bener bukan dari Indonesia gitu. Terus tapi pakai foto-fotonya berubah. Itu tuh yang harus yang kalian curigai, kok ini fotonya berubah-ubah gitu ya. Terus bahasanya bener-bener baku tuh. Dan ada juga yang bilang, "Kak, bantuin aku buat laporan." Aku nggak bisa bantu, aku udah bantu kalian, tapi gitu, tapi itu kan namanya akun pribadi,
akun sebuah bank gitu ya. Bank kan juga nggak bisa sembarangan gitu ya, kayak ngasih informasi nasabahnya gitu. Jadi aku nggak bisa kayak mewakili kalian, nggak bisa. Itu harus kalian sendiri yang laporan ke bank. Dan kalau misalkan kalian lapor ke polisi, itu mungkin akan sangat lama, entah itu diprosesnya, entah itu mereka nggak tahu ceritanya kayak gimana kan ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada tempat TKP yang menurut mereka paling besar nominalnya, itu kalian akan dilempar-lempar guys. Karena aku udah pernah tuh, walaupun cuman HP gitu ya, HP sama uang gitu ya, selisihnya kayak cuman 400, itu mereka akan kelempar guys, ngelempar ke polsek lain gitu ya. Misalkan aku ada di polsek A gitu ya, laporannya di polsek A, sementara aku transfernya di daerah polsek B. Nah nanti aku dilempar dari polsek A ke polsek B, tapi dari polsek B itu bilangnya, mbak kan dari daerah ini ya, mbak laporannya ke polsek yang ada di sana gitu, yang terdekat tuh. Tapi mereka nggak mau, jadi kita dilempar-lempar guys. Itu hampir 3 kali dan bener-bener capek banget. Dan akhirnya uang nggak kembali, tenaga habis, uang habis, ya udah selesai gitu ya. Ya ikhlasin aja, semoga yang nipu itu gitu ya bisa dapat ganjarannya juga dari yang di atas. Nah itu teman-teman yang aku mau bahas, itu bener-bener uangnya emang gak bisa kembali gitu ya. Dan aku tuh herannya sama kalian gini, memang gak cari tahu dulu gitu ya di Google, di YouTube, atau di Twitter juga gitu. Kalian harusnya sih lebih teliti lagi soal investasi, apalagi itu sampai yang puluhan juta, sampai yang gimana ya, sampai uang melahirkan, uang buat makan, uang buat berobat, itu sampai kalian pertaruhin buat investasi gitu. Emang nggak pikir panjang. Nah dan lagi ini kan ininya di iklan gitu kan, klik iklan, kalian masuk ke WhatsAppnya juga gimana ya kan, menurut aku ya benar-benar curiga aku. Apalagi kan dari awal ini kan freelance itu kan pekerjaan, masuk ke investasi. Nah yang bersangkutan ini sebenarnya apa? Kalian memberi dana ke mereka, apa mereka yang memberi kalian pekerjaan? Masa kalian yang mau kerja, kalian yang harus ngeluarin uang dengan sebanyak itu gitu ya. Terus misinya itu apa? Misinya kayak naikin traffic gitu kan ya. Apakah investasi seperti itu gitu? Tapi kalau menurut aku investasi nggak kayak gitu teman-teman. Investasi tuh ada untung ruginya. Kayak aku tuh dulu tuh investasi di salah satu aplikasi, yaitu benar-benar memang menguntungkan. Itu aplikasinya ajaib. Nah itu benar-benar nguntungin nih menurut aku. Apalagi aku dapat bonus gitu ya, sekitar 250 ribuan. Itu aku ngedapin dana itu di situ kan, naruh tuh sekitar 100 ribu, akhirnya dapat 185 ribu. Nah itu pun nggak dapatnya satu malam, itu ada prosesnya, ada naik turun grafiknya gitu teman-teman. Nggak kayak yang hari ini 100 ribu, ntar besoknya langsung dapat kayak 100, jadi 150 ribu gitu. Jadi kalian narik 150 ribu. Aku kurang percaya sih sama yang investasi yang cepat gitu ya. Karena apa? Karena pengalaman aku tuh investasi itu ada proses naik turunnya, nggak yang sehari dapet, yang sehari jalan. Mungkin iya, cuman kita kan nggak tahu ya yang namanya pasar di investasi itu kan kayak gimana. Nah itu ya teman-teman, jadi kesimpulannya uang itu nggak akan bisa kembali. Dan kalau misalkan kalian ke kantor polisi pun laporan, itu aku nggak tahu akan diproses atau enggak. Karena apa? Karena setahu aku, sepengalaman aku, kalau misalkan kalian ke kantor polisi, itu yang ada, kalau misalkan kalian tempat TKP-nya kayak yang
beda daerah transfer gitu ya. Misalkan kalian kan tetap pakai nomor kalian itu kan m-banking gitu ya, transfernya di mesin A, atau misalkan di m-banking tapi adanya di kota A, itu kalian harus ke kota A gitu. Jadi di sini tuh memang benar-benar sulit gitu kalau mau ini ke polisi itu. Jadi jarang juga sih yang ada di proses. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian dengar sendiri gak bisa kembali uangnya. Dan ya cukup teman-teman, cukup pembahasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video-video aku. Di-share juga ke teman-teman kalian untuk lebih waspada lagi. Jangan pernah percaya pada siapapun walau kita udah kenal lama. Nah ya teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.